Halo semuanya, nama saya Desi Krisyanti dari Fakultas Ilmu Hukum Universitas Internasional Batam. Hari ini saya akan berbicara mengenai hukum lingkungan. Nah, apa itu hukum lingkungan? Hukum lingkungan itu merupakan hukum yang mengatur tentang lingkungan hidup beserta segala sesuatu yang ada di dalamnya dan mempengaruhi lingkungan tersebut. Seperti contohnya tindakan manusia, manusia yang di dalamnya, keadaan alam, dan lain sebagainya itu diatur dalam hukum lingkungan. Kenapa kita perlu belajar hukum lingkungan? Kenapa kita perlu ada hukum lingkungan itu? Karena seperti yang kita tahu, lingkungan ini merupakan aspek yang sangat penting dalam kehidupan kita. Kita hidup dalam sebuah lingkungan hidup. Pastinya kita mau dong hidup di lingkungan yang baik dan cocok untuk manusia hidup layak lah. Nah, kalau misalnya tidak ada hukum lingkungan ini, maka tidak ada hukum yang mengatur tentang bagaimana cara melestarikan lingkungan tempat kita hidup. Takutnya nanti lingkungan bakal jadi hancur dan tidak cocok untuk ditinggali lagi, atau mungkin bakal terjadi bencana lainnya yang merusak lingkungan tempat tinggal kita ini. Yang pertama, kita akan membahas mengenai asas-asas lingkungan hidup. Nah, asas lingkungan hidup ini ada 3 ya, diatur dalam 3 undang-undang maksud saya. Yang pertama itu diatur dalam UU LH nomor 4 tahun 1982. Nah, di sini itu pengelolaan lingkungan hidup itu berasaskan pelestarian kemampuan lingkungan yang serasi dan seimbang, di mana dalam pengelolaan lingkungan itu harus serasi dan seimbang. Nah, yang kedua ini ada dari UU LPH nomor 23 tahun 1997. Di sini terdapat 3 asas, yaitu tanggung jawab negara, keberlanjutan, dan juga manfaat. Di mana tanggung jawab negara bertanggung jawab atas lingkungan hidup, yaitu dengan cara mengeluarkan peraturan dan lain sebagainya. Keberlanjutan yaitu kita harus memikir lanjutan apabila lingkungan dikelola seperti ini, seperti itu. Manfaat berarti setiap pengelolaan lingkungan hidup harus bermanfaat baik sesuai dengan lingkungan hidupnya. Nah, yang terakhir ini yang paling baru ada UU PLH nomor 32 tahun 2009. Di sini itu terdapat banyak asas, tidak seperti sebelumnya. Saya akan kupas satu persatu, dimulai dari yang pertama ada asas tanggung jawab negara, di mana di sini sama seperti sebelumnya, negara bertanggung jawab untuk melindungi lingkungan hidup di suatu negara, yaitu dengan cara mengeluarkan peraturan perundang-undangan agar masyarakat tidak semena-mena dengan lingkungan hidup dan lain sebagainya. Nah, yang kedua ini ada kelestarian dan keberlanjutan, di mana di sini lingkungan hidup ini harus dilestarikan dan juga dipikirkan bagaimana kelanjutan dari lingkungan hidup ini tidak semena-mena kayak dikelola habis itu untuk kedepannya tidak dipedulikan lagi. Terus yang ketiga terdapat keserasian dan asas keserasian dan keseimbangan, dimana di sini harus serasi dan seimbang antar segala aspek-aspek dalam lingkungan hidup. Gak kayak langsung kalau misalnya mau memanfaatkan satu lingkungan hidup dimanfaatkan gitu aja, tapi harus serasi dan seimbang dengan faktor-faktor lainnya seperti mungkin dalam polusi dan lain sebagainya agar lingkungan hidup tidak hancur. Terus ada asas keterpaduan, yaitu harus padu juga kurang lebih sama dengan asas keserasian dan keseimbangan. Dan ada asas manfaat yang sama dengan asas UU PLH sebelumnya, itu yaitu lingkungan hidup harus bermanfaat sesuai dengan lingkungan hidupnya. Terus ada asas kehati-hatian, di mana di sini pengelolaan lingkungan hidup atau kita dalam lingkungan hidup ini harus lebih berhati-hati agar tidak terjadi dampak yang tidak baik. Terus ada asas keadilan, yaitu setiap orang badan hukum itu sama rata diperlakukan adil dalam pengelolaan lingkungan hidup. Terus ada asas ekoregion. Di sini maksudnya itu pengelolaan dan perlindungan dari lingkungan hidup ini harus memperhatikan karakteristik dari sumber daya alam, ekosistem, dan lain sebagainya. Terus ada asas keanekaragaman hayati, di mana di sini pengelolaan lingkungan hidup itu harus memperhatikan keanekaragaman hayati yang ada di dalamnya seperti kayak ekosistem dan lain sebagainya. Terus ada asas pencemar membayar, itu maksudnya apabila terjadi sebuah pencemaran oleh salah satu pihak terhadap lingkungan hidup, misalnya kayak
PT atau apa kayak melakukan pencemaran terhadap lingkungan hidup. Nah, di situ dia harus membayar untuk memulihkan kembali lingkungan hidup itu seperti semula. Terus ada asas partisipatif, di mana di sini berarti setiap anggota masyarakat itu wajib untuk berpartisipasi dalam menjaga lingkungan hidup. Terus ada asas kearifan lokal, di mana di sini perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup ini harus memperhatikan nilai-nilai luhur atau tradisi-tradisi yang ada dalam kehidupan masyarakat. Terus ada asas tata kelola pemerintahan yang baik, di mana di sini pemerintah ikut berpartisipasi dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup. Terus yang terakhir ada asas otonomi daerah, di mana setiap daerah diberikan kewenangan untuk menjaga lingkungan hidup di daerahnya sendiri. Nah, itu untuk asas-asas dari hukum lingkungan. Nah, terus selanjutnya ini ada hak dan kewajiban masyarakat dalam hukum lingkungan atau lingkungan hidup. Menurut pasal 65, hak masyarakat atas lingkungan hidup ini terdapat 5, yaitu yang pertama, hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, di mana setiap masyarakat itu berhak untuk hidup dalam lingkungan yang baik dan sehat, kayak tidak tercemar, yang layak untuk ditinggali. Terus yang kedua itu ada hak atas pendidikan lingkungan hidup, di mana setiap masyarakat berhak untuk mendapatkan pendidikan mengenai lingkungan hidup yang ditinggalinya. Contohnya kayak pas sekolah kita juga mendapatkan pendidikan kayak geografi, biologi, tentang lingkungan hidup. Dan yang ketiga itu ada hak untuk mengajukan usul dan atau keberatan mengenai lingkungan hidup. Apabila kayak masyarakat merasa resah akan suatu kegiatan yang menurutnya merugikan lingkungan atau merusak lingkungan di tempat mereka tinggal atau di mana, mereka berhak untuk mengajukan usul ataupun keberatan melalui instansi yang berwenang. Terus yang keempat ada hak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan, di mana di sini masyarakat itu berhak untuk ikut serta dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Seperti contohnya mungkin masyarakat kayak ikut serta dalam gotong royong membersihkan sampah dan lain sebagainya. Itu banyak bentuknya. Terus yang terakhir ada hak untuk pengaduan akibat dugaan pencemaran dan atau perusakan. Kalau di sini sepertinya kayak contohnya itu misalnya kayak kita di desa, terus ada pabrik yang menurut kita mencemar lingkungan hidup di desa tersebut, mungkin kita bisa menghubungi instansi yang berwajib dan itu bakal ditelusuri lebih lanjut. Nah, selanjutnya ini ada kewajiban masyarakat yang harus dilakukan masyarakat. Berarti menurut pasal 66, yang pertama itu ada berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup. Nah, di sini itu mereka harus memelihara, ini wajib memelihara fungsi dari lingkungan hidup, yaitu tidak dipersalahgunakan. Terus mengendalikan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup, di mana di sini kita harus meminimalisir dan juga ya tidak merusak lingkungan lebih lanjut. Terus yang kedua ada memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka dan tepat waktu, di mana di sini kita melakukan sejenis laporan apabila kita melihat kayak ada yang aneh atau gimana, itu kita wajib memberikan informasi kepada pihak yang berwenang secara akurat dan pokoknya sejujur-jujurnya yang kita lihat secara jelas gitulah. Terus yang ketiga ada menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup, ini dimana masyarakat itu wajib untuk menjaga untuk kedepannya kayak lingkungan hidup itu bakal kayak mana, kita harus menjaga kelestariannya, nggak semena-mena kayak untuk sekarang saja tapi untuk kedepannya juga. Terus yang terakhir ada menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dimana di sini sebenarnya ada hubungannya dengan hak, yaitu kita mendapatkan pendidikan lingkungan hidup sehingga kita tuh ngerti tentang dasar-dasar lingkungan hidup lah. Artinya ini kalau kita lakukan kita bakal mencemar lingkungan ini, kita bakal merusak, kita bakal pokoknya kayak tidak baik terhadap suatu lingkungan. Itu kita harus tahu yang baik yang mana, yang tidak baik yang mana. Itu merupakan kewajiban kita dan kita dianggap sudah tahu dan tidak boleh melakukan hal tersebut untuk merusak. Kalau misalnya
merusak ya mungkin ada sanksinya seperti yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Nah, dari yang saya sudah bahas dari tadi, kita udah tahu kan betapa pentingnya kita harus mempelajari hukum lingkungan. Sekian dari saya, itu saja pembahasan untuk hari ini. Apabila terdapat kesalahan dalam bertutur kata, saya ucapkan minta maaf. Apabila terdapat kesalahan informasi, mungkin saya juga minta maaf sebelumnya. Terima kasih sudah menonton.